Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Bapa yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami hingga pada hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1-8 yang berkata demikian. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu. Sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia, serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam dunia ilmu perkapalan, ada istilah plimsoll line atau garis plimsoll. Garis plimsoll adalah garis pada badan kapal yang berfungsi sebagai garis batas muatan. Saat sebuah kapal diberi muatan barang atau penumpang, maka badan kapal akan turun. Turunnya badan kapal ini tidak boleh melewati garis plimsoll, karena bila garis ini dilewati maka kapal tidak akan stabil dan rawan untuk karam. Demikian pula halnya dengan kita manusia. Setiap manusia memiliki batas, baik itu secara fisik, mental, ataupun emosional. Bila batas dalam diri seseorang itu terlampaui, maka masalah besar akan terjadi. Sebagai contoh, ketika tubuh kita sudah mengalami keletihan atau kelelahan, namun kita tetap memaksakan diri untuk melakukan aktivitas yang berat, maka kita bisa jatuh sakit. Jika jiwa kita menanggung beban emosional yang begitu berat,
sehingga melewati batas emosional kita, maka kita bisa mengalami stres dan depresi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dari nats yang telah kita baca, kita melihat ada tekanan atau ancaman adalah keadaan yang tidak nyaman. Itulah yang dirasakan Nabi Elia. Ia mendapat ancaman dari Izebel yang geram setelah mendengar bahwa Elia berhasil membunuh 450 Nabi Baal. Dikatakan bahwa di ayat yang kedua, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka, yaitu nabi-nabi Baal yang telah dibunuh oleh Elia. Secara manusia, Elia diliputi rasa takut yang luar biasa, stres, dan depresi hingga ingin mati saja. Terkadang di dalam hidup kita mengalami hal yang sama, mengalami stres dan ingin menyerah karena beratnya tekanan hidup. Tetapi jangan khawatir dan merasa terancam karena Tuhan sanggup menolong dan melepaskan kita dari persoalan-persoalan yang kita hadapi. Dalam ayat yang keempat dikatakan, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, saat Elia tidak sanggup lagi melanjutkan tugas pelayanannya yang dipercayakan kepadanya, Allah tidak tinggal diam. Dia dengan mengutus malaikatnya untuk menyediakan makanan dan minuman, menyuruh Elia untuk beristirahat. Kemudian Allah memulihkan keadaan jasmani dan rohani Elia. Ingat Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, jangan menyerah pada keadaanmu. Kuatkan hati kita, karena besar upah yang menanti kita. Serahkan segala beban hidup yang menekan hidup kita kepada Tuhan. Tetap lakukan bagian kita dengan sebaik-baiknya. Dan percayalah bahwa Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang mustahil kita lakukan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah Elia di padang gurun ini mengajarkan kepada kita bahwa bahkan seorang nabi besar yang dipakai Tuhan secara luar biasa pun memiliki batas kekuatan. Elia baru saja mengalami kemenangan rohani yang sangat dahsyat di Gunung Karmel, menyaksikan api Tuhan turun dari langit dan membungkam para nabi Baal. Tetapi setelah itu ia justru jatuh dalam kelelahan yang amat dalam. Seringkali setelah keberhasilan besar, manusia justru mengalami keletihan batin yang paling berat karena tenaga, emosi, dan iman sudah terkuras habis. Di titik inilah Elia merasa sendirian, gagal, dan tidak berguna, sampai ia berkata bahwa dirinya tidak lebih baik dari nenek moyangnya. Namun yang indah dari kisah ini adalah cara Tuhan memperlakukan Elia. Tuhan tidak menegur Elia dengan keras, tidak memarahinya karena kurang iman, tetapi justru hadir dengan kelembutan, memberi istirahat, makanan, minuman, dan penguatan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan sangat memahami kondisi manusia yang rapuh. Tuhan tahu kapan kita perlu ditegur, dan Tuhan juga tahu kapan kita hanya perlu dipeluk, dikuatkan, dan dipulihkan. Ketika kita berada di titik terendah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, melainkan bekerja secara perlahan untuk mengangkat kita kembali. Lebih jauh lagi, malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Kalimat ini mengandung kebenaran rohani yang sangat dalam bagi kita semua. Tuhan tidak menjanjikan bahwa perjalanan hidup dan panggilan kita itu pendek dan mudah, tetapi Tuhan memastikan bahwa kita akan diberi kekuatan yang cukup untuk menjalaninya. Banyak orang menyerah, bukan karena mereka tidak dipanggil Tuhan, tetapi karena mereka mencoba berjalan
dengan kekuatan sendiri, tanpa mau berhenti sejenak untuk dipulihkan oleh Tuhan. Elia tidak disuruh kembali bertarung saat itu juga. Ia tidak langsung disuruh menghadapi Izebel, melainkan dipulihkan lebih dahulu. Ini menjadi pelajaran penting bahwa beristirahat di hadapan Tuhan bukanlah tanda kelemahan iman, melainkan bagian dari ketaatan. Kadang-kadang bentuk iman yang paling nyata adalah berhenti sejenak, datang kepada Tuhan, dan mengakui bahwa kita lelah dan membutuhkan pertolongan Tuhan. Dari makanan sederhana inilah Elia memperoleh kekuatan yang sanggup membawanya berjalan 40 hari, 40 malam sampai ke Gunung Horeb. Artinya, pemulihan dari Tuhan bukan pemulihan yang dangkal, tetapi pemulihan yang mempersiapkan kita untuk melangkah lebih jauh dari yang pernah kita bayangkan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, renungan hari ini mengingatkan kita bahwa jangan mudah menyerah ketika tekanan hidup terasa melampaui garis plimsoll kehidupan kita. Ketika beban terasa terlalu berat, itu bukan tanda bahwa Tuhan kita gagal, melainkan tanda bahwa kita perlu datang lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meminta kita memikul beban hidup sendirian. Ia mengundang kita untuk menyerahkan segala kekhawatiran, segala ketakutan, segala kelelahan, dan air mata kita kepada Tuhan. Ibrani 10 ayat 35 menegaskan bahwa ada upah yang besar bagi mereka yang tidak membuang keberaniannya. Upah itu bukan hanya berkat jasmani, tetapi juga kekuatan baru, pengharapan yang diperbaharui, dan iman yang diteguhkan. Jangan berhenti di bawah pohon arar terlalu lama, tetapi izinkan Tuhan menyentuh hidup kita, memulihkan hati kita, dan memberi kekuatan baru untuk melanjutkan perjalanan. Ingatlah, selama Tuhan masih memberi nafas, berarti Tuhan masih punya rencana. Jangan menyerah, karena Tuhan yang memanggil kita adalah Tuhan yang setia menyertai kita sampai garis akhir kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Allah yang kudus, kekal, dan penuh kasih sayang, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Kami datang kepadamu dengan segala kelelahan, ketakutan, dan beban hidup yang seringkali membuat kami ingin menyerah. Seperti Elia, kami mengakui bahwa kami memiliki batas dan sering merasa tidak sanggup melangkah lebih jauh lagi. Namun kami bersyukur buat firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang peduli, Allah yang memulihkan, dan Allah yang memberi kekuatan baru tepat pada waktunya. Pulihkanlah hati, jiwa, dan tubuh kami ya Tuhan. Ajarkan kami untuk berserah dan percaya bahwa Engkau sanggup menolong kami melewati setiap tekanan hidup. Berikan kami keberanian untuk tidak menyerah, iman untuk terus melangkah, dan pengharapan yang teguh di dalam Engkau. Dan biarlah rencana-Mu digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang ajaib dan begitu indah yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Biarlah firman-Mu ini Tuhan terus tertanam dalam hati kami dan berbuah-buah
dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami ya Tuhan, untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan kehidupan kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, yang saat ini ya Tuhan sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-Mu saat ini. Sembuhkan sakit penyakit mereka ya Tuhan. Pulihkan keadaan umat-Mu saat ini ya Bapa. Berkati perekonomian mereka ya Tuhan, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu serta keadilan-Mu ya Tuhan terjadi atas bangsa dan negara kami, Indonesia ini ya Tuhan. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Pada hari ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan. Hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.